Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Daniel Iman Satria Lawua, Opsir Korps Bavo Matolowo, Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini izinkan saya, Letnan Iman Lawa, akan membagi berkat bagi kita sekalian di dalam acara perenungan Roti Hidup Radio Cakrawala pada pagi hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami boleh mengawali hari kami dengan bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, damai sejahtera daripada Tuhan akan menyertai kami dalam kami menjalani hari ini. Inilah doa kami Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, pasal pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1, ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya berikan judul Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah.
saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya, maka sejak kecil kita sudah diajarkan untuk kita senantiasa hidup di dalam persekutuan di antara sesama orang percaya. Dan terlebih dari persekutuan dengan sesama orang percaya, maka kita juga dilatih atau diajar oleh orang tua kita untuk kita juga hidup dalam persekutuan antara kita dengan Tuhan Allah kita. Nah, saudara sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persekutuan itu mengandung makna hal bersekutu atau persatuan atau perhimpunan atau juga ikatan yang terjadi di antara orang-orang yang sama kepentingannya. Jadi persekutuan mengandung arti bersatu atau berhimpun dengan pribadi yang sama kepentingannya dengan kita. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang hidup dalam persekutuan dengan Allah, artinya bukan saja sekedar kita hidup dekat dengan Allah, tetapi dalam kedekatan kita dengan Allah, maka kehidupan kita perlu bersatu, perlu berhimpun dengan Allah, dan kepentingan kita perlu sama dengan kepentingan Allah. Nah, sahabat Cakrawala sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu atau harus bersekutu dengan Allah? Sedangkan dalam firman kita belajar bahwa Allah itu terang, dan kita manusia ini, karena kita adalah makhluk yang berdosa, maka kita ini ada dalam keadaan, dalam tanda kutip, kita gelap. Kita tidak bisa menyatu dengan Allah yang adalah terang itu. Ya, ayat yang kelima tadi dikatakan bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, jika demikian saudara, mengapa kita harus bersekutu dengan Allah sedangkan kita ini berdosa, gitu ya? Alasannya adalah saudara, karena dengan kita mau bersekutu dengan Allah, maka Allah akan menyucikan kita dari segala dosa, ya. Allah akan menjauhkan kita dari segala godaan yang bisa saja menjatuhkan kita ke dalam pencobaan iblis. Nah, saudara, hal ini sangat mungkin terjadi dalam hidup kita. Sebab iblis sudah tahu, saudara, bahwa sifat alami manusia sebagai makhluk yang berdosa adalah kita mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kalau saudara buka di dalam Roma pasal 3 ayat 23, maka firman Tuhan di situ mengingatkan kita supaya kita jangan lupa bahwa natur kita sebagai orang-orang dunia adalah kita berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 bunyinya demikian, saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, semua manusia tanpa kecuali, semua manusia itu berdosa, dan karena mereka berdosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertemu atau bersatu dengan Allah yang adalah terang itu, yang adalah mulia itu. Dan karena kita berdosa, maka kita kehilangan kemampuan untuk kita dapat bersekutu dengan Allah. Dan dengan demikian kita kehilangan juga jaminan
keselamatan atas dosa-dosa kita. Nah, kalau demikian saudara, jadi bagaimana kita tahu apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita? Mari kita lihat poin yang pertama, saudara. Bagaimana supaya kita tahu apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Yang pertama, mari kita lihat kebiasaan kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan artinya membaca Alkitab, ya saudara ya. Nah, membaca Alkitab adalah bentuk persekutuan yang paling nyata dan paling sederhana antara kita dengan Allah. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14 mengingatkan kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, poin yang pertama, membaca firman Tuhan itu adalah sama dengan kita bersekutu dengan Allah. Nah, pertanyaannya pada poin yang pertama bagi kita, saudara, apakah saudara ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita? Ataukah ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan itu dibacakan bagi kita, apakah kita hanya merasa seperti sedang membaca sebuah bacaan yang panjang? Apakah kita merasa seperti mendengarkan sebuah cerita yang membosankan, yang cepat membuat kita mengantuk? Bila saudara menikmati setiap kata-kata yang tercatat dalam firman sebagai bentuk penguatan Allah dalam hidup saudara, maka percayalah saudara bahwa kita sedang memulai sebuah persekutuan yang tepat dengan Allah. Tapi saudara, kalau saudara masih terlalu cepat mengantuk waktu saudara baca firman Tuhan, maka marilah kita lebih belajar mengenal Tuhan lewat Alkitab. Ya. Anda harus punya alasan yang tepat untuk membaca firman. Dan alasan yang tepat itu semestinya adalah karena Anda mau mengenal Yesus. Kalau saudara membuka firman Tuhan tetapi bukan berusaha untuk mengenal Yesus lewat firman, maka bisa saja kita mendapat alasan yang salah untuk membaca firman. Dan itu bisa membuat kita merasa cepat bosan ketika kita harus membaca firman Tuhan. Ada orang, saudara, yang membaca firman Tuhan karena ia mencari rahasia kesuksesan. Ada orang yang baca firman Tuhan karena dia mencari rahasia kebahagiaan. Ada orang yang buka firman Tuhan dan mencari-cari di dalamnya apa rahasia kekayaan. Nah, saudara, ini salah, ya. Ini sesuatu yang keliru. Kita harus mengingat bagian dari firman Tuhan yang begitu terkenal atau begitu familiar dengan kehidupan kita. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, ya, firman Tuhan katakan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita aplikasikan, mau itu kesuksesan, mau itu kebahagiaan, mau itu kekayaan atau sebagainya. Semuanya itu akan Tuhan tambahkan ketika kita mau terlebih dahulu mencari
kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam firman. Jadi saudara, poin yang pertama, apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah? Coba lihat kebiasaan kita membaca firman Tuhan. Apakah kita sudah mengakrabkan diri dengan firman Tuhan yang kita baca? Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita tahu apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Poin yang kedua, mari kita lihat seberapa terbuka kehidupan kita di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mari perhatikan kebiasaan hidup saudara. Dalam satu hari kita menjalani kehidupan kita, apakah saudara masih melakukan hal-hal yang saudara tidak ingin orang lain mengetahuinya? Apakah saudara hidup dalam begitu banyak rahasia saudara simpan? Apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan tersembunyi yang saudara lakukan dalam hidup saudara sebagai orang Kristen? Mungkinkah itu sesuatu yang buat saudara, yang bagi saudara itu dosa-dosa kecil, pelanggaran-pelanggaran kecil, yang menurut saudara tidak seberapa penting untuk dianggap sebagai sebuah kesalahan? Mungkin kita membicarakan orang lain, atau kita bergosip. Mungkin saudara ada rasa iri atau rasa benci sama orang lain yang menurut saudara lebih baik dari kehidupan saudara. Ataukah mungkin saudara menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain yang ada di sekitar saudara, harta benda mereka, atau bahkan orang-orang yang mereka miliki? Saudara sekalian, sekecil apapun pelanggaran atau dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, percayalah saudara, Tuhan tahu itu semua. Kan tadi firman Tuhan katakan bahwa Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada apapun yang tertutup di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sekecil apapun pelanggaran atau dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu. Dan kadang-kadang sebagai makhluk yang berdosa di hadapan Tuhan, maka kita merasa perlu atau mencoba untuk bisa menyembunyikannya. Saudara, kita perlu menyadari bahwa firman Tuhan tadi ayat yang kelima menegaskan bahwa tidak ada kegelapan di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak kelihatan di hadapan Allah. Dosa kecil ataupun dosa yang besar, Tuhan Allah dapat melihatnya dalam kehidupan kita, kalau itu memang ada. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bila sampai hari ini saudara merasa bahwa masih ada hal-hal dalam hidup kita yang saudara berharap Tuhan tidak tahu, saudara berharap orang lain tidak tahu, maka itu adalah sebuah tanda bahwa saudara belum sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau itu masih terjadi, saudara, maka datanglah kepada Tuhan dalam doa pribadi saudara, dan akuilah semua yang tersembunyi itu di hadapan Tuhan. Biarkan semuanya terbuka di hadapan Allah, supaya persekutuan kita dengan Allah dapat menjadi nyata. Ya, kalau saudara adalah jemaat di dalam gereja Bala Keselamatan, maka ada sebuah kor penyembahan yang mengatakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Saya kurang tahu, mungkin di gereja-gereja yang lain juga dinyanyikan pujian ini, tetapi pujian ini mengingatkan kita, ya, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Di situ dikatakan saudara,
selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jadi saudara, kehidupan kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Sebab jika kita sudah terbuka di hadapan Allah, maka itu juga menjadi satu tanda bahwa kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, bagaimana kita tahu bahwa apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Adalah dengan mari kita melihat bagaimana persekutuan kita dengan sesama kita. Bagaimana persekutuan saudara dengan sesama yang ada di sekitar saudara. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan kepada kita hari ini, kalau persekutuan kita dengan Allah itu benar-benar beres, ya, maka semestinya persekutuan yang beres dengan Tuhan itu akan terlihat dari persekutuan kita dengan sesama kita, ya. Baik ketika kita bersekutu dalam hal beribadah ataupun ketika kita bersekutu dalam bermasyarakat. Nah, saudara, orang yang persekutuannya dengan Allah itu beres, pastilah kehidupan ibadahnya, kehidupan berjemaatnya itu juga beres, ya. Nggak ada tapi atau kecualinya. Dan sebaliknya, ya, dan orang yang persekutuannya dengan Allah beres, pasti hidup bermasyarakatnya juga beres. Dia nggak akan bertengkar dengan tetangganya, dia nggak akan bertengkar dengan saudaranya, dia nggak akan bertengkar dengan sesama jemaat di tempat dia bersekutu. Karena ayat yang ke-7 tadi, saudara, ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sebaliknya, saudara, kalau orang yang kehidupannya, persekutuannya dengan Tuhan itu tidak beres, saudara, maka akan terlihat juga dalam kehidupannya sehari-hari. Persekutuannya dengan jemaat tidak beres, kehidupannya juga bermasyarakat tidak beres. Banyak musuh, banyak yang tidak suka, banyak yang menggosipkan, ya. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar satu pencobaan. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan mencobai aku dengan orang-orang yang membenci aku. Sebenarnya, saudara, itu juga menjadi satu pertanda di mana Tuhan ingin kita peka. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, ya. Mungkin tingkah laku kita, mungkin tutur kata kita. Dan semua itu, saudara, berawal dari persekutuan yang tidak beres antara kita dengan Tuhan. Jadi, saudara, poin yang ketiga, bagaimana kita tahu apakah kita telah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan atau tidak adalah lihat bagaimana persekutuan kita dengan sesama kita. Pada akhirnya, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari bahwa semua umat Kristen lewat firman Tuhan diingatkan bahwa kita sekalian harus bisa, ya, harus bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah akan terlihat ketika kita sudah menikmati baca firman Tuhan dalam hidup kita. Persekutuan dengan Allah akan terlihat
ketika saudara dan saya, kita sudah hidup terbuka di hadapan Allah dan sesama kita. Ketika tidak ada lagi rahasia-rahasia, tidak ada lagi hal-hal yang kita sembunyikan, yang kita takut kalau Allah tahu, yang kita takut kalau orang tahu tentang kehidupan kita, saudara. Ingatlah bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tidak ada saat di dalam kehidupan kita di mana kita bisa benar-benar menyenangkan semua orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah sebabnya tidak perlu takut, saudara. Kehidupan kita harus terbuka di hadapan sesama kita. Dan poin yang ketiga, saudara, persekutuan dengan Allah akan terlihat ketika kita juga ada dalam persekutuan, dalam persatuan, dalam perhimpunan dengan sesama kita manusia. Dan itu dalam persekutuan, persatuan, dan perhimpunan yang beres, saudara. Jadi saudara sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Allah, supaya darah Yesus Kristus akan menyucikan kita dari segala dosa, dan kita akan menjadi satu dengan Allah yang adalah terang itu. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk hidup senantiasa dalam persekutuan dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak bahwa kami perlu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebelum kami menjalani kehidupan kami bersekutu dengan sesama kami yang ada di luar sana, maka kami perlu terlebih dahulu memastikan kami hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Allah kami. Kami mohon terus hikmat daripada Tuhan, tuntunan untuk kami mau senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, dan mau hidup satu kepentingan dengan Allah, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami, persekutuan kami dengan sesama kami. Tuntun kami menjalani hidup kami hari ini ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.